Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas soal tentang pedagogik ya, lanjutan dari part kedua kemarin, ini part ketiga ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya biar kamu dapat notifikasi dari channel kami. Oke, nomor 1, bahan yang tepat digunakan guru matematika dalam melakukan refleksi terhadap pembelajarannya adalah ya. Di sini kata kuncinya itu refleksi ya. Nah, refleksi. Jadi artinya kita sudah melakukan pembelajaran dan penilaian. Nah, apa kira-kira yang perlu kita refleksi, yang kita lihat ke belakang ya, lihat kita yang perlu kita perbaharui lah. Apa kira-kira kesalahan atau yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, dari A, B, C, D, E. Nah, ini yang memungkinkan itu A ya, hasil analisis penilaian harian siswa. Nah, di sini kita dapat melihat ya bagaimana nilai siswa, apakah mengalami peningkatan atau penurunan gitu. Ya, jawabannya A. Lanjut nomor 2 ya, berikut ini yang merupakan kegiatan umpan balik guru adalah ya. Umpan balik guru ya, kegiatan umpan balik guru berarti ada yang sudah dilakukan peserta didik itu ya, karena umpan balik artinya ada yang sudah diberikan guru. Nah, kemudian siswa atau peserta didik sudah mengerjakan atau sudah membuat kegiatannya. Nah, kemudian apa kira-kira umpan balik guru terhadap hasil kerja siswa atau peserta didik itu ya. Nah, di sini yang paling tepat menurut kami ya, karena harus artinya gini, kita udah memberikan tugas gitu. Nah, ada kesalahan siswa dalam melaksanakan tugas atau gitu. Nah, kita memberi komentar, itu salah satu umpan balik juga ya. Ya, kami jawabnya B ya. Bagaimana menurut kalian jawaban untuk soal nomor 2 ini ya? Komen di kolom komentar ya. Ya, kita lanjut nomor 3. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan ya. Ini jelas ya, kami jawabnya E. Kompetensi dasar ya, dasar, karena patokan untuk membuat indikator dari sini juga itu. Nah, dari indikator kita baru membuat tujuan pembelajaran, turunannya terus ke bawah ya. Oke, lanjut. Soal nomor 4, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian, dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah ya. Kita akan jawab ya. Nah, di sini kan ada 32 siswa. Nah, yang apa tadi belum tuntas ya, 15. Berarti yang tuntas ada berapa tuh? Berarti yang tuntas 32 dikurang 15, 17 siswa cuman yang tuntas, 17 siswa. Nah, kalau kita pakai tutor sebaya, nah terlalu artinya sedangkan kita aja guru gitu 17 orang yang belum, 15 orang yang belum tuntas itu. Kalau 17 orang ini yang mengajari 15 ini, nah keberhasilan juga terlalu belum tentu gitu berhasil. Nah, ini belum juga gitu. Kalau bimbingan secara khusus kayaknya memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Nah, karena kita akan mengabaikan yang sudah lulus juga nanti. Nah, ini tidak memungkinkan juga itu. Kalau pemberian ulang, nah ini bisa jadi nilainya masih sama gitu. Sama, bisa jadi dari 15 yang belum tuntas ini ya tidak tuntas lagi gitu. Kalau memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, nah ini mungkin ya. Nah, artinya di sini tidak waktunya itu ya tinggal disesuaikan aja. Tidak perlu kan ini pembelajaran ulang gitu, jadi waktunya itu misalnya awalnya dia misalnya 4 JP ya dibuat 2 JP gitu jam pelajarannya.
penguasaan secara berkelompok. Nah, ini belum tentu juga ini mirip dengan tutur sebaya ya. Nah, artinya di sini ya masih 17 orang yang tuntas, sedangkan 15 terlalu banyak gitu. Oke, kami jawab D ya, D. Nomor 5, dalam rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar ya. Ini kami jawab ya, rancangan ya, peserta didik prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Ya, ini kami jawab A di sini ya. A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa ya, karena kan remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar ya. Jadi remedi itu ya untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6 ya, materi prasyarat sebelum pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetisi menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini kalau panjang garis kayaknya nggak mungkin ya, karena kalau kita lihat persamaan lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran ya, persamaan lingkaran kita misalnya X kurang A pusatnya pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, ini kalau kita masukkan sebuah titik ya, nah ini R kuadrat jari-jari pangkat 2 ya. Nah, di sini kedudukan garis terhadap garis ya, terhadap garis. Berarti kan kalau garis umumnya Y sama dengan MX tambah C gitu. Nah, kalau Y nya kita substitusi ke Y ini, nah otomatis ini jadi persamaan pangkat 2 ya, pada kuadrat ya, dengan variabelnya X itu kalau Y nya kita substitusi. Nanti difaktorkan lagi. Nah, berarti yang paling tepat ya itu C, persamaan kuadrat. Nah, nanti kan ujung-ujungnya di sini X nya difaktorkan lagi. Oke, jawabannya C. Lanjut nomor 7 ya, suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 40. Jika selisih antara setiap dua suku yang berurutan adalah 6, maka rumus suku ke N barisan tersebut dalam variabel N. Nah, ini suku pertama itu kan A ya, A sama dengan 40. Nah, selisih antara setiap dua suku ya berurutan, berarti beda ya, bedanya 6. Jadi kan UN nya ya jelas ya, A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kan siswa tinggal mensubstitusi aja, A nya berapa, B nya berapa gitu. Nah, dalam bentuk N nya tidak perlu dirubah gitu. Nah, ini ya kayaknya ini hanya C apa ya, C2 C memahami ya, C3 ya apa C2 itu. Nah, di atas mengingat, jawaban kami B, memahami, karena nggak perlu rumus-rumus yang baru atau modifikasi rumus lagi gitu. Nah, yang diketahui juga udah jelas ya, A-nya 40, B-nya 6 gitu. Kita lanjut nomor 8, materi ajar yang paling sesuai untuk tujuan pembelajaran, memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola dengan menggunakan rumus luas dan volume. Ya, berarti memecahkan masalah yang berkaitan tabung, kerucut, bola ya, dengan menggunakan rumus luas dan volume ya, rumus luas dan volume. Berarti dari sini, dari A, B, C, D, E yang memakai rumus luas mana? Contoh soal, contoh kayaknya ya ini kan memecahkan masalah ya, contoh soal berkaitan dengan luas dan volume tabung. Hubungan rumus luas dan volume dari tabung ya, ini ada bola ya. Definisi kayaknya enggak ya, terlalu karena sini udah memecahkan masalah gitu. Kalau definisi kayaknya masih mengingat ya, masih memahami. Volume fakta, volume kerucut sepertiga ini kayaknya jelas ya, ini kayaknya enggak nih. Mengukur tinggi tabung, kerucut, dan bola menggunakan penggaris ini pun kayaknya enggak ya, karena di sini tadi menggunakan rumus luas ya, jelas enggak. Contoh soal hubungan ya, kami pilihnya C, hubungan rumus luas selimut dan volume dari tabung ya. Jawabannya C. Bagaimana menurut Bapak Ibu jawaban untuk nomor 8 ini? Komen di kolom komentar ya. Soal nomor 9 ya, mengubah kalimat L sama dengan P kali L ya, panjang kali lebar ya, ini luas ini sama dengan 105 kali 68 ya, ini hasilnya menjadi ya, jadi luas lapangan sepak bola adalah
7140 meter pangkat 2 ya. Ini bedanya cuma di sini Bapak Ibu. Nah, di sini angka, sedangkan di sini udah dibuat satuannya itu meter pangkat 2. Nah, dalam siklus pemodelan matematika merupakan tahap ya, ini kayaknya hanya ini kan meter pangkat 2 ini hanya mengulangi ya, artinya P-nya di sini dalam apa sih, dalam meter gitu, L-nya sini dalam meter, meter kali meter ya meter pangkat 2 gitu. Nah, kami jawabnya ya C ya, C. Karena kalau penyelesaian ya ini udah diselesaikan nih dari sini sampai sini. Nah, ini hanya tinggal di bawahnya ya menyimpulkan pendefinisian. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu jawaban nomor 9 ya? Komen di kolom komentar ya. Ya, kita lanjut nomor terakhir, nomor 10 pada video kali ini ya. Pembelajaran penganyaan dan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri adalah kegiatan penganyaan dalam bentuk. Nah, ini artinya di sini ada kata kuncinya nih, melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati. Nah, yang diminati artinya ada topik yang diminati siswa. Nah, ada juga topik yang tidak diminati, tapi di sini yang didalami dan diinvestigasi oleh siswa itu yang diminati dalam bentuk pembelajaran. Nah, pembelajaran mandiri. Nah, kegiatan penganyaan yang dalam bentuk, nah ini jelas ya, explore ya, exploratory ya. Nah, kalau tugas tambahan nggak mungkin kayaknya, itu biasanya seragam ya. Kalau pemecahan soal, masalah, proyek, keterampilan proses ya, kami jawabannya C karena ini melakukan ya pendalaman, artinya siswa itu ya mengeksplor sendiri gitu dan investigasi juga gitu topik yang diminatinya. Kami jawabnya C. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu jawaban kami dari nomor 1 sampai 10 ya? Komen di kolom komentar ya, kalau ada jawaban kita yang berbeda mungkin kita bisa diskusi di situ ya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.